Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan membahas tentang bab pernikahan atau perkawinan. Di dalam kaidah fikih Islam disebut dengan bab munakahat. Ya. Pernikahan atau perkawinan ada persamaan dan perbedaannya secara pengantar. Persamaannya, pernikahan atau perkawinan merupakan literatur bahasa Indonesia yang mengandung arti yang sama, baik itu pernikahan atau perkawinan. Karena di dalam Undang-Undang Republik Indonesia pun tentang perkawinan ataupun pernikahan itu artinya sama. Yang kedua, persamaannya, pernikahan atau perkawinan milik semua makhluk hidup. Jadi semua makhluk hidup pasti mengalami pernikahan atau perkawinan. Adapun perbedaannya, ketika awalan per dan akhiran an tidak digunakan atau dipisah, maka ada kata kawin dan nikah. Maka inilah yang membedakan antara kawin dan nikah. Kawin itu milik makhluk tak berakal. Semua makhluk hidup selain manusia maka disebut kawin. Tidak ada kucing itu menikah. Dan kawin itu amoral, tidak mempunyai sopan santun atau tata krama, tidak ada tata caranya. Ya. Yang ketiga, tidak pakai norma aturan. Maka makhluk hidup, hewan dan binatang boleh di mana saja, kapan saja, karena wajar mereka itu adalah hewan atau binatang. Tetapi nikah, perbedaannya milik makhluk berakal. Maka nikah dihususkan kepada makhluk yang disebut dengan manusia. Selain manusia tidak nikah. Kedua, moral, mempunyai tata krama atau cara di dalam menikah. Tidak bisa terang-terangan, harus sembunyi-sembunyi, itulah moralnya. Ketiga, pakai norma aturan. Ada hukum dan undang-undangnya yang harus dilakukan. Apakah yang disebut dengan akdun nikah ataukah itu kemudian dengan resepsinya. Mengapa di dalam Islam harus ada pernikahan atau perkawinan? Ada beberapa alasan. Yang pertama, bahwa sebagai hak azazi makhluk hidup atau yang disebut dengan HAM plus hak. Karena semua makhluk hidup di dunia ini pasti nikah atau kawin. Maka bagi manusia, hal yang wajar dan pantas, bagian dari makhluk hidup harus mengalami pernikahan atau perkawinan. Dan karena tidak ada di dunia ini makhluk hidup yang tidak mengalami perkawinan atau pernikahan, apakah itu tumbuhan ataupun binatang atau hewan. Maka inilah mengapa perkawinan atau pernikahan merupakan hak azazi makhluk hidup, termasuk bagi manusia. Yang kedua, mengapa harus ada pernikahan, perkawinan dalam Islam? Karena merupakan pemenuhan seksualitas biologis sebagai makhluk hidup. Dari bayi, kecil, dewasa, remaja, mengalami penahanan biologis, karena itulah aturan di dalam makhluk hidup. Tetapi ada waktu ketika harus pemenuhan seksualitas tersebut, supaya makhluk hidup itu menjadi normal sebagai makhluk di dunia ini. Maka bagi manusia, menikah atau kawin merupakan salah satu pemenuhan seksualitas sebagai makhluk hidup di dunia ini. Kalau tidak, dia akan
terserang beberapa penyakit, baik itu penyakit stres ataupun penyakit batiniah di dalam hatinya. Yang ketiga, karena merupakan mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam Islam pernikahan itu bukan hanya kebutuhan duniawi, bukan hanya persoalan duniawi saja, tetapi mengikuti junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ibadah. Jadi tujuan kita di dunia ini bukan hanya mendapatkan kesenangan di dunia, tetapi juga kita akan mendapatkan kehidupan, kesenangan di akhirat nanti. Yang keempat, menikah atau kawin di dalam Islam membentengi akhlak dari pandangan dan kemaluan. Karena diturunkannya Nabi besar kita Muhammad SAW adalah liutamima makarimal akhlak, untuk membentengi akhlak manusia di muka bumi ini. Maka dalam ajaran Islam, pandangan dan kemaluan harus dijaga. Maka ketika sudah waktunya, maka hendaklah dia harus melakukan perkawinan atau pernikahan. Kelima, mengembangkan keturunan yang sah. Sebagai makhluk hidup, manusia sudah mempunyai kehidupan yang layak, harta berlimpah, kedudukan yang tinggi. Tetapi untuk siapa kalau tidak melakukan perkawinan atau pernikahan? Maka di dalam Islam, pernikahan dan perkawinan adalah untuk mengembangkan keturunan yang sah agar generasi zuriyah terus bersambung sampai anak, cucu, dan keturunannya. Dan yang keenam, pernikahan atau perkawinan dalam Islam adalah untuk mengangkat derajat wanita. Kita telah pelajari bahwa peradaban di dunia ini, seorang manusia yang disebut wanita dulu menjadi budak nafsu sesamanya, terutama bagi laki-laki. Tetapi datanglah peradaban Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, maka untuk mengambil, untuk meminta, untuk membawa seorang wanita, maka haruslah seizin yang punya, minimal disebut sebagai walinya. Jadi inilah 6 hal mengapa pernikahan atau perkawinan dalam Islam itu harus dilakukan. Kemudian pengertian pernikahan. Pengertian pernikahan dalam istilah syariat Islam, nikah berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya dengan dasar sukarela dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga yang bahagia yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari istilah ini, bahwa pernikahan itu terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Selain itu tidak dibenarkan, tidak boleh menikah seorang laki-laki dengan laki-laki, begitupun sebaliknya. Dan setelah menikah, maka halallah hubungan kelamin di antara keduanya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya halal secara sukarela dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, bagaimana hukum nikah di dalam Islam? Hukum nikah di dalam Islam terbagi 4. Yang pertama, menikah itu hukumnya sunnah bagi yang ingin menikah, mampu menikah, dan mampu untuk mengendalikan diri dari perzinahan, walaupun tidak segera menikah, maka dijatuhkan hukumnya sunnah. Kemudian yang kedua, hukumnya wajib bagi yang ingin menikah, mampu menikah, dan ia khawatir berbuat zina jika tidak segera menikah. Kemudian yang ketiga,
hukumnya makruh bagi yang ingin menikah tetapi belum mampu untuk memberi nafkah terhadap istri dan anaknya. Dan yang keempat, haram bagi yang ingin menikah dengan maksud menyakiti wanita yang dinikahinya. Kemudian tentang rukun nikah. Rukun nikah artinya adalah ketentuan-ketentuan yang harus terpenuhi agar menjadi sah. Maka bila pernikahan atau perkawinan tidak melalui rukun-rukun sebagaimana tersebut, maka hukumnya haram atau tidak dibenarkan. Yang pertama ada calon suami. Syarat seorang suami, seorang laki-laki dewasa, beragama Islam, tidak dipaksa atau terpaksa, tidak sedang dalam ihram atau haji ataupun umroh, bukan muhrim calon istrinya. Yang kedua, ada calon istri. Syarat seorang istri, seorang wanita yang cukup umur, bukan perempuan musyrik, tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, bukan muhrim calon suaminya, tidak dalam keadaan ihram haji atau umroh. Yang ketiga, ada wali nikah. Wali yaitu yang menikahkan mempelai laki-laki dengan mempelai wanita atau mengizinkan pernikahannya. Bagian wali nikah. Wali nikah ada dua, ada wali nasab dan wali hakim. Wali hakim yaitu kepala negara yang beragama Islam. Di Indonesia, wewenang presiden sebagai wali hakim dilimpahkan kepada pembantunya, yaitu Menteri Agama, dan Menteri Agama melimpahkan kepada pembantunya, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Kemudian wali nasab. Wali nasab yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahinya. Syarat-syarat seorang wali nikah: beragama Islam, laki-laki, baligh dan berakal, merdeka dan bukan hamba sahaya, bersifat adil, tidak sedang ihram haji atau umrah. Yang keempat, ada dua orang saksi. Syarat saksi dalam pernikahan: beragama Islam, laki-laki, baligh dan berakal sehat, dapat mendengar, dapat melihat, dapat berbicara, adil, tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah. Dan yang kelima, yaitu ucapan ijab dan kabul. Ijab adalah ucapan wali dari pihak mempelai wanita sebagai penyerahan kepada seorang laki-laki. Kabul adalah ucapan mempelai laki-laki sebagai tanda penerimaan dari calon besan mempelai wanita. Demikian bab pernikahan ini saya sampaikan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.